Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Yudiana Mikita Taqwa dengan NIM G0024182 dari kelompok praktikum B1. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan praktikum anatomi di blok 2.1. Untuk soalnya, nomor 1 itu jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Ini untuk praktikum OGM. Nah, mekanisme ereksi dan ejakulasi itu mekanisme ereksi secara parasimpatis dan mekanisme ejakulasi secara simpatis. Ejakulasi ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama emisi, itu substansia ejakulasi dari UGM interna menuju ke uretra, terus ostium ductus ejaculatorius pada uretra pars prostatica. Untuk yang kedua yaitu ejakulasi, substansia ejakulasi keluar dari OUE. Nah, mekanisme ereksi penis itu terkait dengan sistem saraf parasimpatis. Rangsang atau stimulus seksual akan diproses pada jarak supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus, yang merupakan pusat dari integrasi fungsi seksual dan ereksi. Impuls dari hipotalamus dan hipokampus ini akan dibawa oleh efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2-4, sedangkan inhibisi ereksi itu akan dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1-3. Eferen oleh nervi erigentes yang merupakan serabut parasimpatis itu sehingga memberikan efek yang berupa relaksasi otot polos corpus cavernosum penis, dilatasi arteri helicinae dalam corpus cavernosum sehingga darah masuk mengisi cavernae sehingga tunika albuginea ini akan teregang sehingga vena-vena yang menembus tunika akan terjepit. Nah, dengan cara ini aliran keluar dari jaringan erektil dan dihambat sehingga tekanan internal akan meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Dengan demikian, panjang dan diameter penis akan bertambah besar dan disebut dalam posisi ereksi. Mekanisme ejakulasi ini kembali ke mekanisme ereksi. Mekanisme ereksi ini rangsangan awal itu dimulai ketika terdapat rangsangan seksual kayak visual, sentuhan, pikiran yang diterima oleh sistem saraf pusat. Sinyal ini akan terus diteruskan melalui nervi erigentes atau saraf parasimpatis tadi dari segmen sakral 2-4. Yang kedua, fase dilatasi dan pengisian darah. Saraf parasimpatis ini akan melepaskan nitrik oksidi yang memacu relaksasi otot polos dan fase dilatasi dari arteri helicinae tadi. Di dalam corpora cavernosa, darah ini akan mengalir lebih banyak ke dalam ruangan sinusoid pada corpora cavernosa, sedangkan vena-vena yang membawa darah keluar itu akan tertekan oleh tunika albuginea sehingga aliran balik terhambat dan penis menjadi tegang. Peran otot perineum itu apa? Nanti otot istiocavernosus dan bulbus spongiosius itu akan turut membantu menahan darah di dalam penis sehingga akan memberikan tekanan tambahan pada corpora cavernosa sehingga ereksi dapat dipertahankan. Untuk mekanisme ejakulasi itu terdiri dari 2 proses, yaitu emisi dan ejakulasi. Emisi ini adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra, sedangkan ejakulasi adalah keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum. Nah, emisi ini akan diatur oleh segmen sistem saraf simpatis. Kontraksi ductus deferens ini akan mendorong sperma dari epididymis ke uretra posterior. Kelenjar vesicularis minaris dan kelenjar prostat juga berkontraksi untuk menghasilkan cairan semen yang akan bercampur dengan sperma. Kalau ejakulasi nanti sinyal somatik melalui nervus pudendus itu akan memicu kontraksi
oleh otot bulbospongiosus dan ischiocavernosus itu akan menciptakan dorongan yang memaksa semen itu akan keluar melalui uretra. Terus kontraksi ritmis otot-otot akan berlangsung beberapa kali. Jadi proses ejakulasinya akan selesai. Reseptor atau seperti kulit, gelas penis, ductus deferens yang penuh, aferen oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsang menuju segmen lobalis 1-3 efektor. Nah, mekanisme jarak sistem saraf ini yang pertama reseptor aferen oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsang menuju ke segmen lobalis 1-3 efektor. Pada saat proses emisi dinding ductus deferens berkontraksi, otot-otot dari kelenjar visceralis bulbo-uretralis akan berkontraksi. Sphincter vesica urinaria berkontraksi dan proses ejakulasi menyebabkan kontraksi arteri helicinae sehingga bisa mengalir darah ke venula dan ditambah kontraksi dari musculus bulbospongiosus dan musculus ischiocavernosus tadi sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen itu dari uretra. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.